wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Sriwijaya TV? Berjumpa kembali bersama saya Anggi Pradita dalam program Liputan Khusus Sriwijaya TV. Dan di Liputan Khusus kali ini kita akan menyaksikan serangkaian acara kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir yang ke-11 tahun 2024. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya sidang paripurna ke-11 tahun 2024 yang sudah dilaksanakan pada tanggal 22 April yang lalu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Liputan Khusus Sriwijaya TV. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir ke-11 tahun, Senin 22 April 2024, berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pali, Jalan Pian Komperta Pendopo, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi. Tema HUT Pali ke-11 adalah peningkatan sumber daya manusia yang bermutu dan lingkungan sosial budaya yang aman dan religius menuju Pali Serasidia. Rapat paripurna kedua DPRD dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Pali ke-11 dipimpin langsung Ketua DPRD Pali Haji Asri AG, didampingi Wakil Ketua 1 Irwan ST dan Wakil Ketua 2 M Budi Hoiru. Selain dihadiri 19 orang anggota DPRD Kabupaten Pali, rapat paripurna kali ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pali Dr. Andes Haji Sumarjono, 2 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, OPD Lingkup Kabupaten Pali, Kepala Desa serta para tokoh dan pemuka masyarakat Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir. Ketua DPRD Pali Haji Asri AG dalam rapat paripurna menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua lapisan masyarakat Kabupaten Pali dan terutama kepada Bupati Insinyur Haji Heri Amalindo MM dan Wakil Bupati Pali Dr. Andes Sumarjono yang telah menunjukkan kemajuan yang ada di Kabupaten Pali. Semoga pembangunan di Kabupaten Pali dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti pembangunan di bidang sarana infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian, sektor ekonomi. Dan mari kita wujudkan Kabupaten Pali mandiri, kreatif, inovatif menuju Pali Serasidia. Bupati Pali Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM yang diwakili Wakil Bupati Pali Dr. Andes Sumarjono dalam sambutannya mengatakan momen HUT Pali ini sangat istimewa apabila terwujud cita-cita bersama dalam mewujudkan Kabupaten Pali lebih baik. Suasana aman, damai dan tentram tentu akan memberikan semangat dalam pembangunan di Kabupaten Pali. Memang sudah kami sampaikan bahwa memang beberapa kemajuan telah kita peroleh, tapi juga kita menyadari masih banyak kekurangan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi. Beberapa kegiatan yang belum terselesaikan, bahkan juga ada kegiatan yang barangkali belum pernah kita sentuh. Untuk itu kami mengajak kepada semua lapisan masyarakat, rekan-rekan DPRD, rekan-rekan dari aparat, pejabat dan sebagainya, termasuk seluruh masyarakat dan rekan-rekan media, untuk ke depan mari kita satukan niat dan semangat untuk memperbaiki itu semuanya. Ya alhamdulillah tadi kalau misalnya kita bikin contoh, capaian cukup bagus. Kondisi sarana prasarana jalan kita sudah di atas 80%, sudah cukup bagus. Kemudian angka kemiskinan ekstrim kita sudah 0%. Alhamdulillah. Cuman memang masih jujur saya akui untuk yang indikasi kemiskinan kita masih cukup perlu kita, karena target dari Pak Gubernur kan di bawah 10%, 1 digit ya. Itu belum kita penuhi, kita masih 11,91 kalau tidak salah.
Jadi kita masih di atas itu. Jadi tekad kita, mari kekurangan yang sampai saat ini masih kita alami, kita ke depan kita perbaiki lah. Ya, dengan kami mengajak seluruh masyarakat Pali, mari dalam rangka ulang tahun ke-11 ini kita bersatu, guyup, kita saling menghormati, terutama berkaitan dengan nanti pelaksanaan Pilkada 27 November. Pilihan beda itu adalah hal yang biasa. Mari kita kedepankan, kita ini satu saudara warga Pali. Insya Allah dengan semangat itu Pali akan jadi lebih baik. Sejalan dengan visi Kabupaten Pali Serasi Nia, pengembangan dan pembangunan di berbagai infrastruktur tetap menjadi perhatian utama guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik, di mana saat ini Kabupaten Pali memiliki peningkatan jalan mantap. Tahun 2019 ada di 66,71%. Tahun 2020 ada di 58,48%. Tahun 2021 ada di 74,46% dan tahun 2022 ada di 60,00%. Serta peningkatan jumlah jembatan, 2016 ada 4 jembatan, 2017 ada 6 jembatan, tahun 2018 ada 8 jembatan, dan 2019 ada 3 jembatan. Pemirsa, saat ini saya masih berada di kawasan pameran pembangunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pali ke-11 tahun 2024. Nah, seperti yang kita ketahui pemirsa, capaian positif dari pemerintah Kabupaten Pali dalam indikator makro seperti tingkat pendapatan per kapita penduduk yang meningkat dan tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan serta keberhasilan pembangunan manusia yang meningkat dan cukup menggembirakan. Namun ada banyak lagi fokus utama yang harus diatasi, yaitu seperti harapan lama sekolah dan juga tingkat pengeluaran per kapita penduduk yang menjadi fokus utama yang harus kita atasi bersama. Pemerintah Kabupaten Pali melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Pali yang membidangi kegiatan pameran pembangunan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Pali ke-11. Acara yang mengusung tema peningkatan sumber daya yang bermutu dan lingkungan sosial budaya yang aman dan religius menuju Pali Serasi Nia tersebut diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 3 Mei sampai 5 Mei 2024. Pemirsa, masih di liputan khusus Sriwijaya TV bersama saya Anggi Pradita. Saat ini saya sudah berada di lapangan parkir Gelora 10 November Pertamina Pendopo Kabupaten Pali. Dan kita akan menyaksikan pembukaan pameran pembangunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pali yang ke-11 tahun 2024. Dan akan dibuka oleh Bupati Pali dan juga dihadiri oleh tamu undangan lainnya. Jadi kita akan melihat keseruannya seperti apa, tetapi ikuti saya terus. Bupati Pali Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM yang diwakili oleh Wakil Bupati Pali Dr. Andes Haji Sumarjono membuka secara resmi kegiatan pameran pembangunan dalam rangka memeriahkan HUT Pali ke-11. Dalam acara tersebut turut hadir Ketua DPRD Pali, Sekda Pali, Kapolres Pali, Kajari Pali,
dan Ramil, Danjon Brimob, seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Pali, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Sementara itu, Wakil Bupati Pali Sumarjono mengatakan bahwa pameran pembangunan yang digelar merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap apa yang dilakukan selama 1 tahun ini. Ia berharap pada ujung pengabdian Bupati Heri Apalindo dan dirinya bisa menunjukkan prestasi yang baik. Pameran ini diikuti oleh 50 stand terdiri dari OPD PMK Pali 36 stand, BUMN BUMD 5 stand, organisasi pemuda 1 stand, organisasi wanita 1 stand, dan 7 stand UMKM yang sumber pendanaannya dari APBD 2024. Beragam kuliner, kerajinan, hingga lainnya ditampilkan dalam pameran pembangunan yang dipusatkan di lapangan sepak bola Gelora 10 November, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. HUT Kabupaten Pali yang ke-11 merupakan momentum untuk mengingat awal terbentuknya Kabupaten Pali. Tentu ini menjadi momentum Kabupaten Pali untuk merefleksikan perjuangan yang telah dilakukan untuk membangun kabupaten ini. Upaya yang dilakukan tersebut menjadi referensi untuk melakukan pembenahan. Di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Heri Apalindo, banyak program-program unggulan yang telah berhasil. Di antaranya pendidikan dan kesehatan, telah memberikan beasiswa gratis yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pemirsa Sriwijaya TV, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pali, Ibu Kartikayanti SHMH. Selamat siang, Bu. Siang. Nah, Bu, kita lihat kan kemajuan dari Kabupaten Pali di ulang tahunnya yang ke-11 tahun ini. Bagaimana Ibu melihat sumber daya manusianya dan juga sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pali ini, perkembangannya seperti apa, Bu? Sejauh ini memang sudah sangat signifikan ya perkembangan, bahwa SDM itu sangat dibutuhkan untuk membangun suatu kabupaten, terutama kabupaten kami yang baru ini, dan sumber daya alam juga sangat mendukung di Kabupaten Pali yang akan kita gunakan untuk kemakmuran bagi warga masyarakat Kabupaten Pali itu sendiri. Nah, program-program unggulan yang ada di Kabupaten Pali ini kan seperti yang kita ketahui ada kesehatan gratis, kemudian juga pendidikan gratis, dan juga beasiswa khusus untuk putra-putri yang daerah Pali ya, Bu ya? Iya. Nah, seperti apa Ibu melihat potensinya ke depan ini terhadap program unggulan itu tuh apa, Bu? Itu semua adalah memang komitmen dari pimpinan Bupati dan Wakil Bupati kami untuk menjalankan visi misinya 5 tahun ke depan. Salah satunya seperti beasiswa untuk masyarakat Pali, khususnya putra-putri, ada 2 untuk yang berprestasi sama yang kurang mampu. Itu dibagi 2, khususnya untuk anak-anak berprestasi itu sekitar 95 orang untuk dianggarkan itu. Terus yang kurang mampunya ada 90 orang. Nah, terus juga kita ada yang beasiswa yang bekerjasama dengan universitas seperti IPB, terus tuh dengan STAN juga seperti itu. Itu memang dianggarkan oleh kami tim TAPD Kabupaten Pali, karena Pak Bupati sangat komitmen dengan pendidikan untuk putra-putri terbaik. Seperti sebagaimana contoh, kemarin kita ada kerjasama dengan STAN, itu khusus pembibitan istilahnya. Jadi kita anak-anak terbaik yang berprestasi itu tes di STAN, ada 10 orang. Jadi mereka sekarang sedang mengenyam pendidikan di STAN. Terus nanti ketika mereka selesai, mereka akan menjadi diangkat sebagai PNS di Kabupaten Pali. Jadi putra-putri asli Kabupaten Pali yang akan membangun Kabupaten Pali ke depannya, seperti itu. Dari dan untuk Pali ya, Bu ya? Ya. Terus kemarin juga kita ada tamatan terbaik STAN, ada orang berapa Pak Is? 12. Ada 12 orang kita angkat
menjadi PNS di Kabupaten Pali, sekarang ditempatkan di Bapenda. Jadi memang yang dicari itu memang asli dari putra-putri daerah Pali, kemudian kembalinya lagi untuk mengembangkan Pali sendiri ya. Terus juga ada kerjasama dengan STTD ya, STAN, isi seni rupa, seperti itu. Nah ini harapannya ke depan Bu untuk Kabupaten Pali khususnya seperti apa, dan kemudian kan untuk hari ulang tahun Kabupaten Pali ini mungkin bisa menyampaikan ucapan. Kalau saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Punukal Abab Lematang Irin, khususnya selaku Ketua TIAPD, pasti kami akan mensupport bagi seluruh perangkat daerah untuk berlomba-lomba untuk memaparkan visi misi Pak Bupati dan program unggulan Pak Bupati, sehingga program itu berjalan dan menyentuh untuk kepentingan masyarakat kepanjang. Memang pekerjaan itu sesuai dengan visi misi Pak Bupati dan untuk kemakmuran dan kebaikan bagi masyarakat Kabupaten Pali itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu atas bincang-bincang kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Saat ini Kabupaten Pali telah memiliki 2 rumah sakit, 9 puskesmas, 97 polides, dan 2 balai kesehatan. 130 posyandu serta akreditasi paripurna bintang 5 di Rumah Sakit Umum Daerah di Talang Ubi dan puskesmas di Kabupaten Pali. Kabupaten Pali terus berinovasi dan bertransformasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saat ini masyarakat Pali telah dijamin kesehatannya melalui program Jamkesda. Masyarakat dapat berobat gratis hanya dengan KTP atau KK. Melalui program Bapak Asuh Anak Stunting, penurunan anak stunting di Kabupaten Pali sangat signifikan, menurun hingga 14%. Pemirsa, kita sudah menyaksikan keseruan dari pameran pembangunan dalam rangka hari jadi ulang tahun Kabupaten Pali yang ke-11 tahun 2024. Dan dalam suasana haru dan semangat ini, kita berharap semoga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan juga pemerintah untuk berkolaborasi menjadikan Kabupaten Pali lebih baik lagi ke depannya. Kita akan menyaksikan berbagai keseruan lainnya, tetap bersama saya dalam liputan khusus Sriwijaya TV. Letak yang strategis menjadikan Kabupaten Pali segitiga emas jalur perekonomian di Sumsel dan mendorong terciptanya peluang investasi. Kini setelah 11 tahun membangun di atas mimpi dan harapan besar, Bapak Insinyur Haji Heri Amalindo MM telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi masa depan Kabupaten Pali, menjadikan sentra ekonomi rakyat dan siap menjadi pusat pertumbuhan baru di Sumatera Selatan. Saya mewakili dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pali yang membina desa-desa dalam Kabupaten Pali, berharap dengan bertambahnya usia Kabupaten Pali dapat menunjang pembangunan di sektor pembangunan di desa-desa, khususnya di desa-desa dalam Kabupaten Pali, sehingga di masa yang akan datang Kabupaten Pali akan tercapai visi misi yang ada di
Kabupaten Penukar Abab Lumatang wilayah. Pembangunan merata, ada beberapa bangunan gedung ya pada tanggal 8 Mei nanti itu tahap penyelesaian gedung Kajari Pali yang mana akan diresmikan oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Bangunan rumah sakit untuk tahun ini itu dapat bantuan BKBK, bantuan khusus provinsi sebesar 10 miliar yang mana untuk tahapan pembangunan rumah sakit itu bertahap yang mana di dalam DED-nya itu 150 miliar. Untuk pencapaiannya pada saat ini itu sudah mencapai 70%. Yang mana di tahun 2025 mungkin itu tahap penyelesaian rumah sakit RSUD RSUD Talangubi. Terkait masalah gedung DPR pun sama, itu dalam tahap pelaksanaan pembangunan yang mana progresnya sudah 80%, mungkin 20% akan diselesaikan di tahun berikutnya. Di sini sekarang dalam pemimpinan Pak Heri melalui OPD Dinas PUTR yang mana di saat ini sudah hampir 95% jalan-jalan kabupaten sudah terkoneksi antar kabupaten lainnya. Nah, diharapkan untuk masyarakat Pali, lembaga-lembaga dan media tertentu berkooperatif dalam menyampaikan informasi-informasi terkait perencanaan. Yang mana Skupali sendiri itu banyak berbatasan dengan pemerintah kabupaten lain. Contohnya misalkan Tanah Abang dengan Prabu Mule, Muara Enim dengan Teluk Lobo, terus Banakat dengan Musirawas. Ya, setelah mencapai 11 tahun ini sudah banyak capaian sejak tahun 2013 sampai dengan 2023 terutama yang pertumbuhan ekonomi. Ketika selesai Covid kemarin, kita di tahun 2023 kita pertumbuhan ekonomi kita di 4,46%. Itu hanya Kabupaten Pali dan Muba mencapai itu. Kemudian juga untuk kemiskinan ekstrim kita juga berhasil menurunkan sampai dengan 0%. Itu hanya Pali dan Oku Timur. Kemudian juga indikator makro lainnya juga sudah lumayan bagus, termasuk IPM, kemudian penduduk miskin kita turun dan pengangguran juga turun. Ya, kita sekarang lagi menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun sampai dengan 2045. Ini artinya kita sekarang meminta masukan dari masyarakat terkait dengan kita yang sudah kita capai dan juga potensi-potensi alam, kemudian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya juga ini akan perlu ditingkatkan sehingga untuk capaian selanjutnya juga bisa tercapai yang lebih baik untuk Pali ke depan. Kami dari Bapeda Kabupaten Pali ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 tahun. Mudah-mudahan Kabupaten Pali ke depan tetap berjaya dan juga sekarang ini dipimpin oleh yang amanah dan juga untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau khususnya di Kabupaten Pali untuk RSUD Talangubi itu kita melakukan program kesehatan gratis ya, pelayanan gratis. Jadi apalagi di Talangubi di Pali ini kita sudah UHC. UHC itu jadi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pali ini sudah bisa menggunakan kartu Indonesia Sehat itu berobatnya sudah gratis. Jadi kalau misalnya ada nih, mungkin ada selentingan misalnya ada beberapa masyarakat yang tidak aktif, itu kalau di rumah sakit kami langsung kami bantu untuk mengaktifkannya seperti itu. Jadi pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pali terkhusus untuk di rumah sakit RSUD Talangubi insya Allah semuanya gratis. Kalau untuk saat ini kami di rumah sakit melakukan program MCU ya. MCU eksekutif karena memang sebelumnya kita kan untuk kegiatan MCU juga istilahnya tidak signifikan. Kami melihat perkembangan yang ada di Kabupaten Pali ini kan banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, dan selama ini perusahaan-perusahaan itu bekerja sama di kabupaten di luar istilahnya. Jadi kami langsung mengambil alih dengan program MCU eksekutif itu. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir, Dirgahayu Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir yang ke-11. Terima kasih, semoga semakin jaya Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah Kabupaten Pali mewakili Sumatera Selatan tahun 2023 ya. Tahun 2023 Kabupaten Pali mewakili Sumatera Selatan dalam langkah gemar ikan, dapat juara favorit
Itu nasional ya? Nasional, dalam rangka Hari Ikan Nasional. Jadi alhamdulillah capaian yang kita laksanakan sangat berproduksi menurutku. Jadi peningkatan produksinya. Jadi Dinas Perikanan Kabupaten Pali yang ke depan, di samping kita memperbanyak ini produksi dengan cara budidaya, kita juga memberikan bantuan api nelayan kepada untuk yang tangkap. Jadi di kita ini ada budidaya, jadi yang budidaya seperti bioplok, kemudian jaring apung, kemudian ini kolam terpal, itu yang budidaya. Nah, sementara yang ditangkap kita berikan bantuan-bantuan serupa api nelayan, jadi alat penangkapan ikan. Nah, itu yang ini. Dan kita mencegah betul jangan sampai terjadi illegal fishing. Jadi itu target kita, karena ketika terjadi illegal fishing, peningkatan produksi kita jelas menurun untuk khusus yang tangkap. Itu yang ini Bu, yang untuk ini. Dan dalam kegiatan ini memang kita betul-betul support baik dari anggaran pemerintah Kabupaten Pali, mensupport untuk ke Pokdakan itu untuk peningkatan produksi, baik secara ini budidaya maupun secara tangkap. Kami atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengucapkan hari jadi Kabupaten Penukal Abab yang ke-11. Semoga dengan umur yang baru 11 tahun ini dapat meningkatkan, kami selaku Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk dalam rangka peningkatan produksi, hasil, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami selaku Kajari Pali beserta jajaran mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 untuk Kabupaten Pali. Semoga tambah maju, tambah bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain, walaupun usianya baru 11 tahun. Untuk warga Pali mohon didukung dalam pembangunan Pali ini. Saya yakin Pali bisa maju karena memang Pali sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Dan kedepannya kita akan terus membackup Kabupaten Pali tentunya dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal itu kami ikut turut serta dalam mengawasi pembangunan di Kabupaten Pali ini. Saya Agung Arifianto, Kepala Kejaksaan Negeri Pali, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Pali yang ke-11. Semoga tambah maju, tambah jaya, dan bisa mengimbangi kabupaten-kabupaten lain. Jaya Kabupaten Pali! 11 tahun, Kabupaten Pali telah menorehkan berbagai prestasi dalam berbagai sektor pembangunan. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan aspek sosial telah mengalami kemajuan yang signifikan. Meskipun demikian, sebagai daerah yang masih muda, Kabupaten Pali membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat untuk terus memajukan daerah ini ke arah yang lebih baik. Ya pemirsa, telah kita saksikan bersama serangkaian kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ke-11 tahun 2024. Semoga semangat kemeriahan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat maupun juga pemimpin untuk terus berjuang dan berkarya demi masa depan yang lebih cerah bagi Kabupaten Pali menuju Kabupaten Pali Serasinia. Dan demikian acara liputan khusus Sriwijaya TV kali ini. Saya Anggi Pradita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.